Halo, selamat sore, apa kabar para pionir? Update Pi Network yang terbaru di tampilan beranda Pi Network adalah wawancara atau obrolan Tyler Gallagher dengan pendiri Pi Network Dr. Nicholas Kokkalis dan Dr. Cheng Diao Fan. Sebelum saya membacakannya dengan bahasa Indonesia, jangan lupa, tekan tombol like, subscribe dan share-nya ya, agar dapat selalu mengikuti video saya selanjutnya. Tyler Gallagher adalah CEO dan pendiri Regal Assets, sebuah perusahaan aset alternatif internasional dengan kantor di Beverly Hills, Toronto, London dan Dubai. Apa itu Regal Assets? Regal Assets adalah perusahaan investasi aset alternatif yang membantu orang berinvestasi dalam logam mulia dan mata uang kripto. Perusahaan menawarkan opsi IRA yang memungkinkan Anda menggabungkan investasi logam dan mata uang kripto, dan menjanjikan transparansi dengan biaya dan komisinya. Regal Assets juga bermitra dengan Frank Muller untuk menjual jam tangan koleksi N-Crypto. Tyler Gallagher menceritakan sekilas latar belakang pendiri Pi Network. Dr. Cheng Diao Fan dan Dr. Nicholas Kokkalis dari Pi Network tentang 5 hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan dan mereformasi industri cryptocurrency. Banyak cryptocurrency awal telah melihat konsolidasi kekuatan dan nilai ketangan sangat sedikit, dan pengadopsi awal sangat diuntungkan. Untuk memenuhi janji sistem keuangan terdesentralisasi peer-to-peer yang adil dan terbuka, industri cryptocurrency perlu melihat token yang didistribusikan secara luas di seluruh jaringan yang luas. Konsentrasi kekayaan dan kekuasaan yang ekstrim bertentangan dengan konsep desentralisasi. Sebagai bagian dari seri saya tentang 5 hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan dan mereformasi industri cryptocurrency, saya dengan senang hati mewawancarai Dr. Cheng Diao Fan dan Dr. Nicholas Kokkalis. Dr. Cheng Diao Fan membawa keahliannya dalam perilaku manusia, komputasi sosial, dan interaksi komputer manusia ke perannya sebagai pendiri dan kepala produk Pi Network. Dengan gelar PhD dalam ilmu antropologi dari Universitas Stanford. Pekerjaan Dr. Fan sebelumnya termasuk merancang sistem perangkat lunak untuk meningkatkan produktivitas, meningkatkan komunikasi sosial, dan memunculkan modal sosial yang belum dimanfaatkan bagi konsumen. Seorang teknolog seumur hidup, Dr. Nicholas Kokkalis adalah pendiri dan kepala teknologi di Pi Network. Dr. Nicholas Kokkalis memiliki latar belakang yang luas dalam teknologi blockchain dan jenis perangkat lunak yang memungkinkan sekelompok besar orang online untuk mencapai tujuan bersama. Di awal PhD bekerja, ia menciptakan kerangka kerja untuk menulis kontrak pintar pada sistem terdistribusi yang toleran terhadap kesalahan sebelum blockchain dan Ethereum diperkenalkan. Sebagai bagian dari postdoc-nya, dia juga memperkenalkan dan mengajar CS359B, aplikasi terdesentralisasi di kelas blockchain di Departemen Ilmu Komputer Stanford. Tyler Gallagher bertanya, "Terima kasih banyak telah melakukan ini bersama kami. Pembaca kami akan senang untuk mengenal Anda sedikit lebih banyak. Bisakah Anda memberitahu kami sedikit tentang kisah hidup Anda?" Dr. Cheng Diao Fan dan Dr. Nicholas Kokkalis menjawab, "Karir akademik dan minat pribadi kami adalah apa yang benar-benar mengarah pada penciptaan Pi Network. Komunitas terbuka besar yang didukung oleh cryptocurrency terdistribusi paling luas di dunia yang memberikan aksesibilitas dan memungkinkan ekosistem yang kuat untuk anggota, pedagang, dan pengembang. Kami berdua menerima gelar PhD kami dari Universitas Stanford di mana kami saling mengenal dan berkolaborasi selama lebih dari 1 dekade dalam berbagai proyek. Sebelum Pi, kami merancang sistem perangkat lunak untuk meningkatkan produktivitas, skala komunikasi sosial, dan memunculkan modal sosial yang belum dimanfaatkan. Kami adalah orang yang yakin dan percaya jangka panjang pada potensi teknis, keuangan, dan sosial dari cryptocurrency, tetapi kecewa dengan keterbatasan mereka saat ini. Itulah yang memotivasi kami untuk membuat Pi Network. Kami berkomitmen untuk membawa kekuatan blockchain ke lebih banyak orang dengan meningkatkan pengalaman saat ini dan membangun nilai untuk semua orang. Kami melakukan ini dengan menggunakan filosofi desain yang berpusat pada pengguna yang mengubah proses pengembangan blockchain baru menjadi terbalik.
Peluncuran dalam beta, mengundang anggota ke jaringan, ulangi protokol bersama dengan anggota, mendesentralisasikan desain yang dihasilkan. Tyler Gallagher bertanya, bisakah Anda memberitahu kami bagaimana Anda pertama kali terlibat dalam blockchain dan industri cryptocurrency? Dr. Cheng Diao Fan menjawab, saya menyelesaikan PhD dalam ilmu antropologi dari Universitas Stanford, dengan keahlian dalam studi perilaku manusia dan populasi manusia. Minat penelitian saya kemudian berfokus pada interaksi manusia komputer dan komputasi sosial, khususnya bagaimana kita menggunakan teknologi untuk berdampak positif pada perilaku manusia dan masyarakat. Saya menjadi bersemangat tentang teknologi blockchain karena penggabungan desentralisasi dengan instrumen ekonomi. Keajaiban teknologi ini dapat memobilisasi individu di seluruh dunia untuk berpartisipasi dan dihargai atas kontribusi mereka. Sama seperti internet yang memungkinkan dunia untuk lebih terhubung melalui pertukaran informasi. Blockchain dan cryptocurrency memungkinkan kolaborasi yang lebih dekat dan lebih sering dengan pertukaran nilai. Dr. Nicholas Kokalis menjawab, saya telah menjadi teknolog sepanjang hidup saya. Sebagai sarjana muda, saya merancang dan membangun motherboard komputer baru dari awal di lab. Saya selalu tertarik dengan sistem terdistribusi dan merupakan pengguna di salah satu bursa Bitcoin pertama. Di awal PhD bekerja, saya membuat kerangka kerja untuk menulis kontrak pintar pada sistem terdistribusi yang toleran terhadap kesalahan. Sebelum blockchain dan Ethereum muncul, dan menerbitkannya sebagai tesis MS saya. PhD saya tesis di Universitas Stanford berfokus pada crowdsourcing dan komputasi sosial. Saya kemudian menjadi sarjana pascadoktoral di Departemen Ilmu Komputer Stanford, di mana saya memperkenalkan dan mengajar CS359B, aplikasi terdesentralisasi di kelas blockchain, di Departemen Ilmu Komputer Stanford. Disitulah saya menemukan secara langsung kesulitan untuk mendapatkan kemajuan teknologi blockchain ke tangan orang-orang biasa. Saya percaya saat ini teknologi dapat memberdayakan orang lebih dari sebelumnya. Melalui mempelajari materi pelajaran serupa, kami tahu bahwa kami menginginkan blockchain yang dapat menyelesaikan semua masalah yang tidak dapat dilakukan oleh blockchain tradisional. Tyler Gallagher bertanya, bisakah Anda berbagi cerita tentang saat ketika segalanya berjalan ke selatan untuk Anda? Apa yang membuat Anda terus maju dan membantu Anda mengatasi masa-masa itu? Dr. Cheng Diao Fan menjawab, salah satu tantangan terbesar yang kami hadapi sejauh ini adalah memecahkan masalah QAC yang dapat diskalakan untuk jaringan yang masif dan terdistribusi secara luas. Tidak ada alternatif QIC yang terjangkau yang dapat diskalakan untuk ukuran jaringan Pi, yang sekarang berjumlah 35 juta dan terus bertambah. Merupakan prioritas bagi kami untuk mengatasi tantangan ini. QIC memastikan bahwa pengguna adalah seperti yang mereka katakan dan merupakan proses penting untuk mengidentifikasi risiko pengguna data. Apakah pengguna dapat memenuhi persyaratan institusi untuk menggunakan layanan mereka? Kami membutuhkan QIC untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum dan kebijakan jaringan Pi. Setiap anggota diizinkan satu akun dan hanya manusia asli yang dapat berpartisipasi dalam ekosistem. Kami menghadapi tantangan ini secara langsung dengan mengembangkan solusi Pi QIC kami sendiri. Dengan menggabungkan otomatisasi mesin mutakhir dengan verifikasi manusia crowdsource yang inovatif melalui individu yang diverifikasi dan diverifikasi oleh rekan sejawat.